jika kita hanya, boleh dikatakan kita hanya menyentuh aspek eksternalnya saja. Tetapi seharusnya itu juga diikuti oleh satu komitmen penuh melakukan sebuah perubahan. Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat dan optimis, baik Anda yang sekolah, bekerja, maupun yang usaha. Jangan khawatir, Tuhan pasti akan pimpin setiap langkah kehidupan kita. Dan kita lanjutkan di 2 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai dengan 36. Tetap semangat juga baca walaupun agak panjang hari ini ayatnya. Good Readers, terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan pelayanan, memberikan persembahan, memberikan apapun itu kepada gereja ataupun kepada sesama orang, sesama manusia, begitulah, mengasihi gitu. Terkadang itu kita inginnya menjadi sebuah konversi. Konversi itu pertukaran gitu ya. Karena saya sudah berbuat dosa, maka saya akan menukarnya dengan hal itu. Ini seringkali terjadi, bahkan ini menjadi filosofis duniawi gitu ya, dunia. Jadi kalau lu sudah melakukan yang jahat, maka lu harus konversi gitu, melakukan yang baik. Lalu pertanyaannya adalah sederhana, setelah itu hidupnya bagaimana? Apakah lepas dari kejahatan atau nanti suatu saat melakukan kejahatan dikonversi lagi gitu ya, untuk melakukan kebaikan supaya yang jahat tadi bisa hilang begitu. Nah, sepertinya mungkin boleh dikatakan ya ini yang kita baca pada hari ini ya, secara umumnya ya. Hizkia itu artinya Yahweh adalah kekuatanku. Ia pewaris takhta ke-14 dari kerajaan Yehuda. Ia tidak seperti ayahnya Raja Ahaz, hidup dalam keberdosaan. Keterpurukan bangsanya akibat hukuman Allah membuat Hizkia berupaya berbalik kepada Tuhan. Dalam usia yang sangat muda, ia menetapkan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hal itu terlihat dari upayanya memperbaharui rumah Tuhan dan mengembalikan fungsi peribadatan yang benar di hadapan Tuhan. Ia mereformasi jabatan dan fungsi keimanan Lewi. Itu sebabnya ia memerintahkan seluruh suku Lewi mengkuduskan dirinya di hadapan Allah. Di samping itu, Hizkia menegakkan kembali ritual kurban bakaran di rumah Tuhan. Misalnya kurban penghapusan dosa untuk mengadakan perdamaian bagi seluruh bangsa Israel. Ia juga mengajak rakyatnya untuk memberikan persembahan, sembelihan, syukur, dan puji-pujian kepada Tuhan. Ia beserta seluruh rakyat Yehuda menaikkan pujian dan sujud menyembah kepada Allah. Semuanya cara pengkudusan, pentahiran, dan persembahan kurban bakaran kepada Allah berlangsung kusyuk gitu ya, dan dengan sukacita. Jadi memang Hizkia itu memang melakukan sebuah konversi gitu ya. Dia tidak mau melakukan hal yang jahat seperti bapaknya, lalu dia membalikkan situasi itu, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan tentunya dia ingin konsisten hal ini terjadi. Bagaimana dia menghidupkan kembali hal-hal yang sudah dimatikan. Bahkan boleh dibilangkan pintu-pintu itu sudah lama tidak dibuka, pintu-pintu bait Allah itu. Tentunya hal ini menunjukkan mungkin bertahun-tahun atau puluhan tahun gitu ya, pintu-pintu bait Allah tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Oleh karena itu, Good Readers, kalau boleh saya renungkan juga pada hari ini, bahwa perubahan mental dan rohani itu tidak akan berjalan lancar jika kita hanya, boleh dikatakan kita hanya menyentuh aspek eksternalnya saja. Tetapi seharusnya itu juga diikuti oleh satu komitmen penuh melakukan sebuah perubahan. Dan Hizkia berusaha untuk melakukan hal itu. Bagaimana caranya? Bagaimana dia mengubah semua apa yang tadinya tidak berfungsi, jadinya berfungsi untuk memuliakan Tuhan. Pada hari ini Good Readers, kita kembali lagi diingatkan ya, bahwa janganlah kita melakukan sesuatu hal kebaikan ataupun hal-hal yang bersifat rohani itu hanya sementara. Artinya sebagai konversi atas dosa kita, tidak. Tapi seharusnya kita juga belajar bagaimana perubahan mental kita, rohani kita, itu dilakukan perubahan secara konsisten, bertahap. Apa yang tidak berfungsi, kita fungsikan kembali. Kalau pada hari ini kita tidak berfungsi karena kita tidak beribadah kepada Tuhan, mari kita fungsikan ibadah kita. Kalau hari ini kita tidak berfungsi karena tidak melakukan penyembahan kepada Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Dan seterusnya. Kalau hari ini kita banyak sekali galau, istilahnya itu mental kita lagi down dan seterusnya, mungkin fungsi membaca firman Tuhannya kita kurang banyak, kurang serius. Mari kita fungsikan dengan sebaik-baiknya.
maka kita yakin dan percaya Tuhan yang akan berubah kehidupan kita. Amin. Have a nice day and God bless us.